Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Indra Panca Hermawan dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar suasana kita bisa kembali seperti semula, masa pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali belajar normal seperti sedia kala. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anakku sekalian kelas 9 SMP Mutiara Bangsa, baik 9A maupun 9B. Pada kesempatan pembelajaran kali ini, saya menggunakan sedikit metode yang berbeda. Yang biasanya saya menggunakan PowerPoint, kalau sekarang saya langsung membuat video dengan menggunakan buku paket pelajaran kalian. Baik, sebelum kita mulai, tolong disiapkan dulu buku paketnya. Buka halaman 64. Bab 4 tentang keberagaman bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anakku sekalian, sebelum saya mulai materi ini, saya ingin mengingatkan kepada kalian bahwasanya pelajaran jarak jauh seperti sekarang ini adalah membutuhkan kerjasama antara kami, Dewan Guru, dan juga dengan keaktifan belajar kalian. Karena kalau di sekolah, kita langsung bisa bertatap muka, tapi dengan PJJ seperti ini, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Jadi, kami harapkan kalian sebagai seorang pelajar mempunyai rasa tanggung jawab terhadap orang tua yang sudah membiayai kalian. Jangan sampai kalian menyia-nyiakan apa yang sudah orang tua berikan kepada kalian. Karena di balik materi yang diberikan kepada kalian untuk sekolah, itu terkandung doa, harapan, air mata, dan keringat orang tua untuk masa depan kalian. Jadi saya harapkan kepada kalian untuk belajar dengan sungguh-sungguh demi masa depan kalian. Apalagi kalian sudah kelas 9 yang nantinya kalian akan lebih menghadapi banyak tantangan-tantangan di kemudian hari. Sekali lagi saya minta kepada kalian untuk lebih bertanggung jawab terhadap pembelajaran kalian. Karena sekolah itu buat masa depan kalian dan bukan buat kepentingan orang tua, tapi buat kepentingan kita untuk masa depan kita. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan memulai materi ini tentang keberagaman bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk atau beragam. Keberagaman bangsa Indonesia memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan bangsa lain. Indonesia mempunyai potret kebudayaan yang lengkap dan bervariasi karena tingkat keanekaragaman budaya atau tingkat heterogenitasnya yang sangat tinggi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keberagaman bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dari tema pembahasan terlihat bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan bingkai sebagai pemersatu dari keberagaman bangsa Indonesia. Anak-anakku sekalian, apabila kita berkaca dari negara Indonesia, negara yang sangat kita cintai ini, negara kita ini adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa.
Berbagai macam agama hidup berdampingan di negara kita ini. Oleh sebab itu, sejak dini mari kita tanamkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Karena apa? Karena dengan rasa dan kesatuan bangsa itulah yang membuat negara kita ini merdeka seperti sekarang ini. Ingat anak-anakku sekalian, bangsa Indonesia merdeka bukanlah dari pemberian penjajah, tetapi hasil perjuangan seluruh elemen bangsa tanpa memandang budaya, suku, dan bangsa. Semuanya menjadi satu, yaitu demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu yang harus kita pahami. Jadi jangan memandang orang dari agama, dari suku bangsa, jangan. Kita semua satu, yaitu rakyat Indonesia. Anak-anakku sekalian, Indonesia ini adalah negara kepulauan terluas di dunia. Ingat ya, terluas. Karena Indonesia negara yang memiliki 5 buah pulau besar. Ini merupakan suatu anugerah yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Secara geografis, negara Indonesia terdiri atas gugusan pulau-pulau yang terletak pada posisi silang di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak Indonesia pada posisi silang ini merupakan letak yang sangat-sangat strategis untuk lalu lintas perdagangan serta hubungan internasional. Negara Indonesia yang berupa negara kepulauan juga menggambarkan kemajemukan atau keberagaman bangsa Indonesia. Mengapa? Karena pada masing-masing pulau tersebut berdiam beraneka suku bangsa. Nah, anak-anakku sekalian, dengan kita berkaca dari negara kita yang memiliki pulau-pulau besar, yang memiliki beraneka ragam suku bangsa, ini merupakan kekayaan yang sangat-sangat luar biasa. Di sini juga dijelaskan tentang beberapa pandangan keberagaman bangsa Indonesia. Keberagaman bangsa Indonesia harus dipahami secara mengakar. Pemahaman tersebut diwujudkan dalam terciptanya sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang tidak saja menerima keberagaman tetapi juga menghargai adanya keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Nurholis Majid atau yang terkenal dengan nama Cak Nur, konsep keberagaman merupakan pertalian sejati antara kebinekaan dalam ikatan keadaban. Di dalam masyarakat yang majemuk, sangat diperlukan sikap saling pengertian kepada orang lain. Apalagi realitas keberagaman umat manusia merupakan ketentuan dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak bisa dipungkiri. Artinya, tidak ada masyarakat di dunia ini yang tunggal dan sama dalam segi kehidupan. Keberagaman bangsa Indonesia dapat dipahami melalui 2 sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang secara horizontal. Apa itu sudut pandang horizontal? Sudut pandang horizontal yaitu pemahaman keberagaman berdasarkan fakta adanya satuan-satuan sosial yang dicirikan oleh perbedaan suku bangsa, ras, agama, adat istiadat, dan unsur-unsur kedaerahan lainnya. Sudut pandang horizontal ini bersifat menyamakan atau tidak memandang perbedaan sebagai sesuatu yang memiliki tingkatan tinggi atau rendah, serta baik atau buruk. Sebagai contoh, adanya suku bangsa Jawa, suku Batak, dan sebagainya. Merupakan sudut pandang keberagaman secara horizontal. Sedangkan sudut pandang secara vertikal yaitu
pemahaman keberagaman berdasarkan pada perbedaan-perbedaan yang bersifat vertikal, tinggi atau rendah. Sudut pandang secara vertikal ini diukur berdasarkan kualitas atau kadarnya. Sebagai contoh dari aspek politik, terdapat golongan pejabat, elit, politik, rakyat pada umumnya. Aspek ekonomi, terdapat golongan ekonomi menengah ke atas, golongan menengah ke bawah, golongan kurang mampu dan tidak mampu. Aspek sosial budaya meliputi golongan berpendidikan tinggi, pendidikan rendah, tidak berpendidikan, dan lain-lain. Jadi kalau kita bicara sudut pandang secara horizontal dan vertikal, kalau horizontal ini berdasarkan fakta adanya satuan-satuan sosial. Jadi berdasarkan suku, kemudian ras, agama, dan adat istiadat, serta unsur-unsur kedaerahan lainnya, ciri khas daripada daerah. Itu yang dikatakan keberagaman secara horizontal. Jadi berdasarkan suku bangsa, agama, ras, adat istiadat, dan unsur-unsur kedaerahan. Itu dikatakan keberagaman secara horizontal. Tapi kalau keberagaman secara vertikal itu berdasarkan status sosial, status politik, dan juga daripada status pendidikan. Nah, itu perbedaan antara horizontal dan vertikal. Baik, anak-anakku sekalian, intinya bahwasanya bangsa Indonesia inilah bangsa yang beragam, bangsa yang beraneka macam daripada suku bangsa, dan disitulah kekuatan bangsa ini. Jadi tetap kita memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Baik anak-anakku sekalian, mungkin untuk kesempatan ini cukup sekian dari saya. Kita membahas materi tidak usah terlalu banyak, karena saya paham dengan kondisi seperti sekarang ini, ya. Kalian juga dituntut untuk mengerjakan tugas sehari bisa 3 pelajaran. Jangan lupa kalian tetap semangat untuk belajar. Insya Allah kita bisa kembali ke sekolah ini untuk belajar kembali. Dan jangan lupa absensi di Vikles, dan juga jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang nanti saya berikan. Karena itu nantinya akan berpengaruh kepada nilai-nilai di rapot kalian. Oke, mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Tetap semangat, jangan pernah berputus asa, karena insya Allah keadaan seperti ini cepat berlalu. Jangan pernah menyerah, tetap jaga protokol kesehatan, jangan keluar rumah kalau nggak penting-penting sekali. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.